radhiyallahu taala anhu arda. Saudara, itu saya ngumpulin nggak kurang dari 140 kitab yang ditulis oleh ulama non Ba'alawi. Allah. Di luar Ba'alawi. Nggak kurang dari 140 kitab. Itu yang saya pribadi kumpulin. Di Oman ada lagi ulama yang Nanti ngumpulin stop, itu. gue lagi mau 170 mereaksi, yang dia stop, dapat. mau Saya mereaksi. 140 di 170. Saya ranking 2 berarti, saudara. Udah. Meskipun 140 ulama, tetapi ketika sumbernya hanya satu kitab, berarti itu hanya kembali pada satu kitab. Beres. Beres. Selesai. Itu kan disampaikan itu oleh siapa namanya, Husain Haidar Al-Hashimi, ketika ya sebuah kitab yang kitabnya itu sampai berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus, tetapi ketika sandarannya itu kepada satu data, maka itu dianggap satu data. Bukan data yang banyak. Begono. Itu mengkonon, saudara. Lanjut. Ya kalau udah seperti itu, ini udah selesai ini, karena ke depannya itu yang disebut itu ya kitab-kitab. Tapi nggak apa-apa. Allah. Tapi maksudnya tuh begini. Konon Maksudnya begini. Bedah satu-satu itu kejanggalannya kitab ini apa ya, terlepas daripada sumber kan. Ranking 1. Cuman dia ulama, saya tolib, santri markas syariah. Siapa aja di antara yang ngakuin? Ulama-ulama besar. Ada Imam Al-Janadi dalam kitabnya Suluk fi Tabaqatil Muluk ngakuin Ba'alawi. Ketersambungan nasab mereka. Udah. Imam Al-Janadi hanya menyebutkan biografi dari Ali bin Muhammad bin Jadid dan juga saudaranya yang namanya Abdul Malik. Kemudian ketika beliau itu menyebutkan nasabnya secara lengkap, itu klaim pribadi yang tidak diperkuat oleh siapapun, oleh ahli nasab. Yang namanya klaim sepihak, ya, jangankan Kang King Kong itu mengaku sebagai anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi anak cucunya Fir'aun juga bisa. Namanya juga klaim sepihak gitu kan. Jadi Saya itu tambahkan. kitab As-Suluk itu hanya menyebutkan biografi dari Ali bin Jadid. Dan itu hanya menunjukkan kebenaran bahwa Ali bin Jadid itu seorang ulama. Artinya hanya menyebutkan kesejarahan dari Ali bin Jadid, bukan kepada Ubaidillah gitu. Betul. Pelajari guys sejarah. Silahkan mau menambahkan Kang Kingkong. Ditambah lagi, Al-Janadi itu pernah keliru dalam menulis Al-Quran. Saudara. Al-Quran aja salah ya. Oh, betul sekali. Apalagi nasab. Lanjut. Lanjut, saudara. Ada ulama namanya Al-Khazraji dalam kitabnya Al-Iddul Fakhir Saya ngakuin. punya. Ada ulama namanya saudara Al-Khazraji itu juga ngambil datanya dari As-Suluk. Ayo, mau kayak gimana yo? Berarti ya kopas dari As-Suluk. Jadi bukan kopas dari Wahabi ya. Plagiat Kopas ya. dari As-Suluk itu. Plagiat ya. Plagiat. Lanjut. Syarji Az-Zabidi, pengarang Tajridus Sharih. Kalau yang ngaji di pondok-pondok Salafiyah, itu ada Mukhtasar Sahihul Bukhari. Namanya Tajridus Sharih. Ya, Mukhtasar itu Sahihul Bukhari. Tabaqatul Khawas itu, kitab Tabaqatul Khawas. Nah, di awal-awalnya itu sudah di mukaddimahnya itu sudah menyatakan bahwa kitab ini diambil dari beberapa kitab, diantaranya Tuhfatuz Zaman, diantaranya As-Suluk. Nah, itu sama. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Hanya Ngambilnya dari baru As-Suluk. beberapa kalimat aja udah dikulitin sama Mas Aji. Terus Bukhari. Itu dibaca di banyak pondok-pondok Salafiyah buat pasaran biasanya. Itu beliau punya kitab lain namanya Tabaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas. Allah. Di situ beliau ngakuin nasab Ba'alawi, bahkan beliau nyebutin Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah bin Abu Bakar. Itu yang dikenal dengan Al-Idrus, dengan tanggal wafatnya lengkap disebutin. Ada kitab namanya Tuhfatuz Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman yang ditulis oleh Imam Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal. Stop. Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal, ya, Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal itu nama kitabnya Tuhfatuz Zaman, dan jelas kitab Tuhfatuz Zaman itu merupakan ringkasan dari kitab As-Suluk, dan di akhirnya itu, di akhir kitab Tuhfatuz Zaman itu sudah beliau tegaskan bahwa untuk kitab As-Suluk itu banyak data-data yang salah.
sehingga di situ diluruskan tuh oleh Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal. Itu ya artinya sama aja itu, ujung-ujungnya mentok-mentoknya as-suluk. Lanjut. Al-Hadal dari Tuhfatul Zaman ini bukan kitab kaleng-kaleng kalau anak zaman sekarang. Ini kitab Tuhfatul Zaman diakui oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di kata Imam Sakhawi, muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Khatimatul Din, Khatimatul Huffaz, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bentar. Diakui oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, diakui juga oleh muridnya Syamsuddin As-Sakhawi sebagai kitab sejarah, bukan kitab nasab. Artinya ketika kitab itu diakui sebagai kitab sejarah, lalu kemudian isinya seluruhnya dari kata per kata itu apakah dibenarkan semuanya seolah-olah seperti kitab Al-Quran? Kan enggak, saudara. Ya, artinya namanya sejarah ya bisa jadi benar, bisa jadi salah, tergantung data, tergantung penelusuran, tergantung penelitian. Betul. Gitu. Tergantung data. Ya. Jadi jangan kemudian apa namanya kitab Tuhfatul Zaman disebut diakui oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani atau Syamsuddin As-Sakhawi, kemudian seolah-olah kitab itu adalah sebuah kitab yang seperti Al-Quran gitu kan, enggak, saudara. Sebentar. Nah, Imam lanjut. Ibnu Hajar, sebentar. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani wafat tahun berapa? Kalau kitab Tuhfatul Zaman itu wafat 855. Jadi masuk abad 9, saudara. Ya. Ibnu Hajar ya. Jadi masih muter-muter di abad 9, teman-teman penonton. Ibnu Hajar itu wafatnya tahun 852. Ya, salah saya, sorry. Beda 3 tahun. Oke. Ya, abad 7 kan hidupnya kan. 9, abad 9, 852. Yang mengakui satu kitab yang sama ditulis di zaman itu juga sebagai sebuah kitab sejarah, bukan sebagai sebuah kitab nasab. Betul. Terus lanjut. Itu kata Al-Sakhawi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjadikan kitab Tuhfatul Zaman sebagai salah satu rujukannya dalam bidang sejarah. Iya. Di dalam Tuhfatul Zaman diakui Nasab Alawi, bahkan Faqih Muqaddam disebutkan di situ Muhammad bin Ali Ba'alawi awal man tasawwuf min bait al-Abi Alawi. Itu di seluruh manuskripnya As-Suluk yang merupakan kitab asal dari kitab Tuhfatul Zaman, nggak ada itu. Ketika menyebutkan Bang Marwan, tidak menyebutkan wa tafaqqaha bihi Muhammad bin Ali Ba'alawi wa huwa awwalu man tasawwafa min al-Abi Alawi. Nggak ada itu. Itu hanya ada di kitab Tuhfatul Zaman. Itu hanya ada di kitab Tuhfatul Zaman, dan Tuhfatul Zaman itu ditahqiq oleh Habib Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi Al-Ba'alawi, saudara. Ngerti meren? Mas Aziz, Faqih Muqaddam wafat tahun berapa? Faqih Muqaddam itu wafat tahun 653. Kemudian di Tuhfatul Zaman dapat referensi dari mana tuh tentang Faqih Muqaddam tuh? Jadi gini, Tuhfatul Zaman itu kan ringkasan dari kitab As-Suluk. As-Suluk wafatnya 730 atau 732. Ada 2 versi itu. Nah, di seluruh manuskrip yang saya dapati dari kitab As-Suluk itu tidak ada yang menyebutkan ketika dalam teks itu ya, itu nggak ada itu 2 kalimat wabihi tafaqoha Muhammad bin Ali Ba'alawi, ada 6 kalimat, nggak ada itu di seluruh naskah. Nah, tiba-tiba ada di Tuhfatul Zaman itu yang versi cetak. Versi manuskripnya saya punya versi manuskrip tetapi nggak lengkap itu, dan manuskripnya baru gitu. Berarti diadakan dong sama Tuhfatul Zaman. Ya, kesimpulannya kurang lebih seperti itu. Baik, lanjut. Alawi. Di situ disebutkan, saudara. Nggak sampai di situ. Saya kalau udah bahas ini naik darah urusannya apa jadi ya. Oh, nggak usah naik darah, Lanjut apa jangan ini? santai saja. Udah mau zuhur, lanjut apa jangan? Masih semangat. Jangan lanjut. Takbir.
Di antaranya lagi siapa? Al-Imam Abdurrahman Al-Khatib yang ngarang Jawharus Syaffaf. Oh, Abang Akrama Sahih Qidadatun Nahar. oh. Al-Jawharus Syaffaf benar itu karya dari Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib ya, meskipun kalau Kiai Imad itu apa namanya tidak tidak percaya dengan hal itu ya. Artinya Jawharus Syaffaf itu adalah karangan dari Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib. Tetapi kalau pandangan saya berbeda, bahwa Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib itu memang benar tokohnya ditulis di beberapa kitab-kitab referensi, misalnya seperti Al-Bardun Naim itu dalam catatan atau kumpulan dari biografi para keluarga-keluarga Al-Khatib, dan di situ menyebutkan ketokohannya dan juga menyebutkan biografinya. Nah, hanya saja ada banyak catatan mengenai kitab Al-Jawharus Syaffaf, bahwa di mukaddimahnya itu disebutkan bahwa sumber-sumbernya itu adalah dari Ba'alawi sendiri. Karena Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib itu adalah muridnya Ba'alawi. Di antara gurunya itu ada Abdurrahman As-Segaf, ada Ibrahim bin Abdurrahman Segaf, dan seterusnya lah. Yang saya bisa disimpulkan bahwa 90% isi dari kitab tersebut adalah dari kalangan Ba'alawi. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada satu komentar dari Mustafa bin Abdurrahman Al-Attas tentang kitab Al-Jawharus Syaffaf, begitu juga dengan kitab Al-Burqatul Musyiqah, bahwa kedua kitab ini tidak bisa dijadikan sebagai rujukan dalam ilmu sejarah. Dalam sejarah nggak bisa. Kenapa nggak bisa ya? Karena memang rantaian riwayat sanad itu terputus. Kenapa? Ya karena penulisnya itu kan ada pada abad ke-9, sementara tokoh-tokoh yang diceritakan itu pada abad ke-6, abad ke-7. Nah, sehingga riwayatnya itu didapatkan dari mana? Apakah dari mimpi atau dari mana ini? Ataukah karena ketemu khodam atau gimana, itu dapat mimpi dari King Kong Halim sehingga menceritakan tentang kisah-kisah yang secara lengkap disebutkan di sana. Nah, artinya nggak bisa untuk dijadikan sebagai sumber sejarah, baik itu Al-Jawharus Syaffaf ataupun Al-Burqatul Musyiqah. Ini komentar dari Ba'alawi sendiri loh. Komentar dari Ba'alawi sendiri yang menyatakan bahwa kitab Al-Jawharus Syaffaf dan juga Al-Burqatul Musyiqah tidak bisa dijadikan sebagai sumber sejarah, apalagi sumber kitab nasab. Sudah Siapa yang ngomong dari Ba'alawi? Abdurrahman bin Mustafa bin Abdurrahman Al-Attas dalam kitabnya ini dari kitab ini nih, Al-Bahthu Anil Haqiqah fi Nash'atil Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa Ulumihi wa Usuli Tariqatihi, karya dari Mustafa bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Attas. Bentar saya carikan itu. Nanti tolong Gus Halim atau Gus Aziz ini biar mukul yang typing dari tadi Wahabi. Mereka menganggap bahwa nasab Ba'alawi juga tidak ditahqiq atau dikuatkan oleh orang Wahabi. Jadi mereka itu menyangka bahwa nasab Ba'alawi itu mutlak Sunni. Tolong dikasih konfirmasi ini. Satu, siapa namanya? Sayyid Mahdi Ar-Rajai Asy-Syi'i. Ayatullah itu. Ayatullah Mahdi Ar-Rajai itu Syiah. Satu. Syiah artinya menguatkan data penguatan Ba'alawi zuriyah Nabi, Syiah ya. Kemudian kedua, Ibrahim bin Mansur Al-Wahabi, saudara. Salafi Wahabi. Wahabi meyakini mengisbat bahwa Ba'alawi zuriyah Nabi, begitu ya. Wahabi. Udah, Satu lagi orientalis ya, Vandenberg dan siapa namanya, Snok Horgronje. Nih ya. Ini halaman berapa ini? Halaman 30. Lakinnal muskilah takmunu, tetapi permasalahan itu takmunu itu tersimpan indaman yattakhidu, di sisi seseorang yang yattakhidu, yang menjadikan kitab Syekh Al-Khatib masdaran tarikhian, sebagai sumber sejarah.
lihayati syakhsiyatin tarikhiyah, untuk kehidupan tokoh-tokoh historis, kana lahal asarul baqi fi hayati mujtama'iha, yang dia itu memiliki pengaruh yang kekal di kehidupan masyarakatnya, wa ghairihi minal mujtama'at, atau masyarakat yang lain, kal faqih al muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi ala sabilil misal, wa ibaratin awdah, dan dengan ungkapan yang lain, takmunu, di mana permasalahan itu muskilah ya, kemuskilan itu tersimpan, endaman yuridu, di sisi orang yang ingin aniyar suma tarikh suratan tarikhiyatan, gambaran sejarah mutakamilatan, yang sempurna, li syakhsiyatin ijtimaiyah, bagi tokoh masyarakat atau ilmiah atau tokoh keilmuan, atau sufi atau tokoh kesufian, turikat, yang ditinggalkan begitu saja, abra masirati hayatiha bisimatin ilmiah, sesuai dengan perjalanan kehidupannya dengan tanda-tanda keilmuan atau sakofiyah, peradaban, atau istimaiyah, atau kemasyarakatan, atau sulukiyah, atau suluk ya, ketasawufan, wadihatil ma'alim min khilali ma warada fi kitabil jawahir min hikayat. Terus watakmunu, dan tersimpan juga al muskilah aidan indaman yuridu, di sisi orang yang ingin an yattakhidha min hikayatil khatib, menjadikan sebagian dari kisah-kisahnya al khatib hujjatan, sebagai sebuah hujjah, yahtaju biha, yang dia jadikan dalil atau bukti, fi dirasatihi tarikhiyah, dalam kajian kesejarahan, li ayyi syakhsiyatin min hadan nau'il madhkur, kepada ketokohan siapapun dari jenis yang tadi disebut. Lianna mislah hadhi syakhsiyat, ya karena semisal dari ketokohan-ketokohan ini, allati yaksuru muhibbuha, yang mukibinnya itu banyak, wa muttabi'u nahjiha, dan juga pengikut metodologinya itu pun juga banyak, wa yaksuru fil waqti nafsuhu a'da'uha wa a'da'u nahjiha, dan juga musuh-musuh dari tokoh-tokoh ini pun banyak, serta metodologi dari tokoh-tokoh ini pun banyak. Tatatallabu al-amanatal ilmiyah wal insaf at-tarikhi, itu tentu menuntut keamanahan ilmiah serta objektivitas sejarah dari seorang sejarawan wal bahis, dan peneliti, antu doa kullu riwayatin turwa anhum au ansirati hayatihim tahta mahjarit tahqiqi wal bahthil ilmi sanadan, bahwa masing-masing dari periwayatan yang diriwayatkan dari tokoh-tokoh tersebut atau perjalanan kehidupan mereka itu berada di bawah penelitian ilmiah, baik itu secara sanad dan juga matan. Karena apa? Li'anna mujarrad al-i'tiqadil hasan, ya karena hanya sekedar keyakinan yang baik, wa husnudon, dan husnudon saja, fitanawulir riwayat, dalam mengambil riwayat-riwayat allati turwa anhum, yang diriwayatkan dari mereka, au fihim, atau riwayat-riwayat tentang mereka, au tunsab ilaihim, atau yang dinisbatkan kepada mereka, duna tahqiqin wa bakhtin fi asanidiha, tanpa ada pentahqiqan, penelitian dalam sanad-sanadnya dan matan-matannya, qad tuaddi ila nataija mudammirah baina guluwin mufritin fihim inda ba'di muhibbihim, dan seterusnya. Artinya apa? Artinya kalau kita hanya mengacu kepada riwayat-riwayat yang ada dalam kitab Al-Jawhar Syafaf, begitu juga dengan kitab Al-Burqatul Musyiqah, ini tidak bisa dijadikan sebagai sejarah. Kenapa? Karena minim periwayatan, sanadnya pun nggak jelas gitu. Kok bisa satu kitab yang sanadnya nggak jelas, yang riwayatnya nggak jelas, dijadikan sebagai sebuah sandaran dalam ilmu sejarah, apalagi dalam ilmu nasab? Subhanallah. Itu pengarangnya wafat tahun berapa nih kitab nih? Masih hidup kayaknya, itu namanya Mustafa bin Abdurrahman Al-Abbas. Masih hidup. Waduh, itu bisa digeruduk sama Mukibin tuh. Waduh, nggak tahu. Lanjut. Ulama kebanggaannya Syafi'iyah. Tadi kita ngaji Fathul Mu'in sama guru kita Kiai Cucun Nasai, dan juga sama guru kita Kiai Maksum yang lagi sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Ta'ala.
Amin. Di Fathul Mu'in itu kalau dikatakan qala syekhuna, siapa yang maksud syekhuna? Ibnu Hajar. Itu kitab kebanggaannya Nusantara. Syekhuna siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar dalam kitabnya Tsabat begitu nyebutin salah satu guru beliau dari kalangan Ba'alawi, Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Itu beliau menyebutkan sanad ini, sanadnya isinya Ba'alawi itu. Kata beliau, sanad ini termasuk sanad yang kenapa? Karena isinya adalah Ahlul Bait. Beliau nyebut Ba'alawi Ahlul Bait, keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajar Al-Haytami. Terus As-Sakhawi dalam kitabnya Ad-Dawul Lami' juga demikian. Imam Amir As-San'ani. Amir As-San'ani itu. Cukup. Ibnu Hajar dulu, Ibnu Hajar. Satu, Ibnu Hajar itu ada kedekatan emosional dengan tokoh-tokoh Ba'alawi. Di antaranya beliau bersurat-suratan dengan Abdullah bin Syah Al-Idrus, cucunya Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Dan beliau itu pun pernah datang ke Tarim, ya kan? Dan beliau pernah datang ke Tarim dan juga menghadiahkan satu naskah kitab Tuhfatul Muhtaj kepada penduduk Tarim, kepada ulama-ulama yang ada di sana. Dan juga beliau sering bersurat-suratan dan curhat-curhatan dengan salah satu cucunya Abdullah Al-Idrus tadi, bahwa beliau itu penyakitan, mohon doanya dan seterusnya, karena meyakini bahwa Habib yang beliau surati itu adalah seorang wali kutub. Dan apalagi tuh? Dua, beliau ini keterangan yang ada dalam kitab Tsabat Masyayikh Ibnu Hajar itu hanya menyalin dari kitab Al-Juz'ul Latif fi Tahkim Syarif, karya dari Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Ya kan, percis itu, redaksinya percis dari kitab Tsabatnya itu dengan kitab Al-Juz'ul Latif persis 100%. Itu hanya diringkas saja itu oleh Ibnu Terkait Hajar umur Al-Haytami. gimana Gus Ajis? Yang 5 tahun itu umur gimana? Umur 5 tahun itu. Dan juga siapa namanya, Ibnu Hajar itu tidak pernah bertemu dengan Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Tapi di aku mengambil sanad ilmu ke beliau, begitu. Nah, begitu saudara. Berarti klaim sepihak. Betul saudara. Dan juga karena ada faktor kedekatan emosional sehingga nggak enak. Ini kalau nggak dikatakan sebagai nasab yang paling sahih, takut ngamuk. Hah, dipersekusi. Persekusi saudara. Wah. Intinya nggak meneliti ya, kalau Ya. bahasa nggak enak, kurang terlalu inilah, nggak meneliti kan. lanjut, Jangan Asal. Catatan meneliti. selanjutnya, sebentar. Catatan selanjutnya juga, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami bukan ahli nasab. Bentar, iklan Itu sponsor. oleh- Terima kasih kepada hamba Allah yang malam-malam COD kasih rokok Cisamsu 5 Allah, saudara. Masya Allah. Saya juga Terima kasih yang mengirim, terima kasih. berkah. Kemudian Amin. catatan selanjutnya. As-Sakhawi Betul, belum. Oh, belum. Ibnu Hajar Al-Haytami itu bukan ahli nasab. Meskipun Oh, oleh jadi Bakar Abu Zaid dalam kitab Tabaqatun Nasabin disebut sebagai ahli nasab. Tetapi kitab yang disebutkan oleh Bakar Abu Zaid yang namanya Nihayatul Arab itu, Fi Fadlil Arab, itu bukan kitab nasab, tetapi hanya menyebutkan tentang hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan orang Arab. Begitu saja saudara. Lanjut As-Sakhawi. Itu logat apa itu Mas Ajis? Niru-niru dengan Logat panglima. Oke. Lanjut. Aduh. Malam ini Panglima Cengho, alhamdulillah. Syarah Bulughil. Adem. Nah, isinya adalah Ahlul Bait. Beliau Vakum nyebut Ba'alawi bentar, Ahlul itu Bait, As-Sakhawi keluarganya belum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya ini. Terus As-Sakhawi dalam kitabnya Ad-Dawul Lami' Top. juga demikian. Imam Amir As-San'ani. Ad-Dawul Lami' itu di situ ada beberapa biografi dari Ba'alawi. Di antaranya Abdullah bin Syekh itu yang meninggalnya di mana itu? Di Mekah atau di mana itu ya? Saya lupa. Ada beberapa tokoh pokok intinya itu. Dan di sana itu bisa diketahui melalui bagaimana cara dari As-Sakhawi, Syamsuddin As-Sakhawi dalam menuliskannya. Jadi Yang ketika kirim menyebutkannya, boneka Bang,
bagi siapapun yang nggak suka dengan pembicaraan di Komal ini, nggak usah taping macam-macam, out saja dari sini. Daripada Anda nyampah di sini, out. Karena typing sampah Anda menandakan otak kamu itu isinya sama sebagaimana apa yang keluar dari bibir belakang kamu alias silit. Terima kasih. Kira-kira teman-teman sepakat saya bisukan atau biar dibantah sama teman-teman di bawah? Jangan dibisukan Gus, jangan, nggak usah, buat rame-rame aja. Oke. Biar saling bantah aja, kecuali yang udah keterlaluan itu di Oke, silakan teman-teman di bawah untuk menanggapi yang bermasalah. Tafadhol. Kadang-kadang ente bahasanya. Allah. Oke, lanjut ya As-Sakhawi ya. Jadi redaksi yang digunakan oleh As-Sakhawi itu ketika mewawancarai tokoh-tokoh Balawi yang beliau temui, diantaranya adalah Abdullah bin Syekh Abdullah bin Syekh apa itu? Bukan Sahibul Hamra, Sahibul apa gitulah ya. Abdullah bin Syekh pokok namanya. Jadi ketika menyebutkan silsilahnya, itu yang berkata bukan As-Sakhawi itu sendiri, tetapi itu adalah perkataan dari orang yang ditanyai atau tokoh Balawi yang ditemui oleh As-Sakhawi. Sehingga itu ya sama, ujung-ujungnya ya klaim sepihak. Ya nanti di akhir-akhir mungkin saya tampilkan itu teksnya As-Sakhawi ya. Lanjut. Yang di bawah tab layar sama berbagi gift kalau ada khusus untuk pagar Indonesia. Kayaknya Din Subir lagi top up kayaknya sebentar lagi mau ngasih ikan lumba-lumba kayaknya. Masya Allah. Allah. Iya. Lanjut. Kami tahu pengarang apa? Subulus Salam, Syarah Bulughil. Nyambung ya tadi. Kenapa? Karena isinya adalah Ahlul Bait. Allah. Al-Imam Amir As-San'ani tahu pengarang apa? Subulus Salam, Syarah Bulughil Maram. Itu punya satu kitab. Di kitab tersebut beliau nulis, saudara, kitabnya masih makhtut, tentang masalah-masalah yang muttafaq antara Ahlus Sunnah dengan Zaidiyah. Di situ disebutkan, mereka ketika menyebutkan Balawi, kata Amir Sunani apa? Mereka adalah Ahlul Bait bila raibin aqlan wa syar'an wa urfan. Itu Amir Sunani omongannya. Balawi Ahlul Bait tanpa keraguan sedikit pun, baik secara akal atau secara uruf atau secara syarak. Ini pendapatnya. Stop. Aklan wa syar'an ya, aklan wa syar'an, apalagi satunya tadi tuh wa urfan ya. Aduh. Ya itu karena udah dapat framing. Karena udah dapat framing, makanya ya disahkan menurut secara akal, secara syariat, secara uruf. Kan yang namanya kalau mengetahui terkait yang disebutkan ini nanti ke depan, siapa tokohnya itu pada abad berapa sekaligus disebutkan itu ya. Jadi kalau Ibnul Amir As-San'ani itu adalah ulama dari Son'a, Yaman. Dan beliau ini seorang ahli fikih, seorang ahli hadis, tetapi madhab beliau itu madhab Zaidiyah. Dan kitabnya yang paling terkenal itu adalah kitab Subulus Salam, Syarah Bulughil Maram ya, Syarah Bulughil Maram. Dan itu pun juga banyak di Indonesia, dikaji di pesantren-pesantren juga. Izin merespon, ada typingan dari Ahmad Krishna. Video Gus Miftah, dengerin tuh bagi pembenci Habib, ketika yang benci siapa lo, sementara dunia lu membenci Habib, itu perkataan Gus Miftah. Aku respon, Miftah itu anak kemarin sore nggak tahu apa-apa tentang kitab ilmu nasab, dan Miftah itu hanya congosnya Habib. Sekali congos tetep congos, maka congos pikirannya tumpul. Kalimat beliau ini sampaikan kirim ke Miftah yang ngomong Panglima Jenho Ali Syarifuddin Tegal bahwa Miftah itu anak kemarin sore congos. Jadi nggak usah kupingnya Miftah itu biar sadar. Dengerin ya Miftah, kamu nggak usah ngomong ngalor ngidul, kamu itu nggak tahu ilmu nasab, dan yang keluar dari mulut lu adalah bukti memang yang namanya jongos tidak akan pernah lebih mulia ketimbang majikannya. Jongos di mata majikan tetap jongos, titik, nggak pakai koma.
Takbir. Allah. Allahu Akbar. Yes. Jangan dibiasakan takbir. Allahumma sholli ala Muhammad, begitu saudara. Bukan Atau Allah saja lah, Allah. Bukan, gitu bukan, aja, bukan, cukup bukan. itu, Mas. Tapi harusnya begini, traktir. Lanjut Kalau saudara. saya kalau untuk Miftah, jangankan 3 hari 3 malam, 7 hari 7 malam debat tentang semua apapun berani saya. Allah. Mantap. Lanjut. kitab Subulus Salam. Begitu juga ada Ibnu Imad Al-Hambali dalam kitab Syajaratul Dhahab. Begitu juga ada Al-Muhbi dalam kitabnya Khulasatul Athar. Bahkan Al-Muhbi Syajaratul Dhahab itu karya dari Imam Ibnul Imad ya, Al-Hambali. Sebutkan biografinya. Izin menyela Gus, merespon tapingan Ahmad Krisna 303 aneh patokannya Habib Rizik. Meminjam kalimat Gus Dur almarhum, beliau ketika hidup mengatakan FPI organisasi bajingan. Sehingga menurut saya Habib Rizik adalah wali setan selama ucapannya selalu menggiring perpecahan umat Indonesia dan selama kalimatnya, ujarannya dipenuhi dengan kebencian, menghina presiden, menghina simbol-simbol negara dan semua tatanan yang ada di Indonesia. Sekali lagi, selama masih seperti itu, saya meyakini Habib Rizik adalah wali setan. Titik, nggak pakai koma. Allahumma sholli ala Muhammad. Silakan direkam dan laporkan ke Habib Rizik. Itu yang di bawah, silakan direkam. Bajingan. Oke, saya ralat itu. Saya salah kitab, mohon maaf tadi Wafayatul A'yan tadi yang saya maksud ya. Sementara yang disebutkan ini adalah Syajarat ya. Sorry, saya salah. Nah, hanya saja di sini bahwa Syajaratul Dhahab itu karya dari Ibnul Imad yang wafat pada tahun 1089 dan referensi yang digunakan itu adalah An-Nurus Safir. An-Nurus Safir karya dari Abdul Qadir bin Syekh Al-Idrus. Nah, itu sama dari kalangan Ba'alawi. Jadi ya ujung-ujungnya kepada ulama Ba'alawi itu sendiri atau sejarawan dari Ba'alawi itu sendiri. Itu ya, saudara. Baru itu abad 11 ini. Ya. Oke. Dilanjut. ini ulama besar sejarah dari Dimashq. Beliau mengatakan nasab alawi mujmi'un alaihi ahlut tahqiq. Disepakati, diijma oleh ahlut tahqiq dalam ilmu sejarah dan munasab berarti saudara. Karena ini bicaranya soal itu kutipan dari banyak kitab dari Ba'alawi, misalkan seperti Ghurarul Baha'id Dawi ketika menyebutkan nasab Ba'alawi, anna nasab Ba'alawi mujma'un alaihi inda ahli tahqiq. Nah, itu kalimatnya aja salah itu. Kalimatnya Hanif itu salah itu. Mujma'un alaihi inda ahli tahqiq. Waduh. Itu. Indahnya hilang. Indahnya hilang. Sebentar, Sebenarnya ada Gus, indahnya Gus. itu. Sebentar, yang salah gimana, benernya gimana? Mohon diulang. Mujmi'un alaihi ahlut tahqiq. Itu yang salah. Yang bener. Itu yang salah. Oke. Nah, jadi ada Nih. ada kalimat indah yang yang hilang di situ. begitu juga ada Al-Muhbi dalam kitabnya Khulasatul Athar. Bahkan Al-Muhbi ini ulama besar sejarah dari Dimashq. Beliau mengatakan nasab alawi mujmi'un alaihi ahlut tahqiq. Nah, disepakati, diijma oleh bukan mujmi'un alaihi ahlut tahqiq kan? Yang benar gimana, Gus? Mujma'un alaihi inda ahli tahqiq. Iya, mujma'un alaihi inda ahli tahqiq. Ada harokatnya salah, yang mestinya mujma menjadi mujmi, kemudian menghilangkan lafadz inda. Dan itu sudah saya cek di manuskripnya Al-Muhibbi Khulasatul Athar di 2 manuskrip. Dan ternyata sumbernya itu dari kitab Al-Masyra'ur Rawi karya dari Muhammad Abu Bakar As-Silli. Kita dicek di manuskripnya ataupun dicetakan Masyra'ur Rawi yang baru ataupun yang lama. Nah, itu sama itu. Ada indahnya itu. Ada indahnya. Mujma'un alaihi inda ahlut tahqiq.
Ya, itu mungkin- ngutip juga itu dari kitabnya Ba'alawi. Nah, sumbernya kan sama berarti. Anu ya, Gus, mungkin bisa jadi Pak Hanif lagi emosi di panggung Gus ya. Aziz, kan mau kok salah terus toh ke Pandip itu gimana toh Gus? Ya karena kan ngebelain nasabnya sendiri, Kang Ras Muhammad. Ngebet amat jadi cucu Nabi ya. Allah, saudara. Emang kalau label cucunya hilang menjadi nggak hebat Keren. atau hilang pengaruh atau gimana ini Gus Halim? Ya sebenarnya? kurang lebih Nggak gitu bisa lah. makan, Oh, nggak bisa makan. Ya, ya. Allah. Hmm. Padahal makan kan lewat mulut, bukan lewat nasab, host. Nah, Gimana itu Gus Aziz? Makan kan lewat mulut ya, nggak lewat nasab ya, gimana itu? ya benar makannya lewat mulut, tetapi kan sebelum ada makanan harus ada duit dulu. Nah, baru beli nasi, terus nasi dimakan lewat mulutnya. Urusannya dengan makan, beli nasi, cari duit, nasab apa itu? Ya kalau nggak ada label cucu Nabi kan beda Kiai. Coba Kiai gitu. Ada label cucu Nabinya, ada label Habibnya gitulah. Loh, saya Ini pasti dari lapor. dulu mengatakan di mana-mana saya cucu Nabi loh. Saya nggak pernah mengatakan cucu monyet, Gus. Cucu Nabi Muhammad sallallahu Allahumma alaihi shalli Ini ala Kiai Wali. Saya nggak bisa ngehina ke Jokowi kalau nggak pakai nasab. Kalau pakai nasab kan saya aman terjerat hukum. Ya. Ini kadang-kadang pinter hostnya, tapi kadang-kadang gabrul ini. Ya kan hanya yang ngaku cucu Nabi yang berani ngata-ngatain ke presiden kan? Ah. Coba yang lain, segede-gedenya yang lain nggak berani nah. Masih hormat ya. Kalau nggak ada iya. cucu Nabi, kalau nggak ada sematan cucu Nabinya, nggak mungkin itu kiai-kiai direndahkan tuh nggak berani dia. Nah, Contoh ini merendahkannya bantah. seperti apa Alkemi? Coba Alkemi bersuara contoh Habib-Habib merendahkan para kiai gimana Alkemi? Lanjut. Kiai-kiai Indonesia itu hanya pengawalnya Kabib. Nah, itu. Belajar ke kiai. Tapi begini ya, saya kasih tahu. Yang bodoh lebih afdol. Gus ini itu pernah bilang begini, kamu itu seharusnya kalau ingin seperti Habib Rizik atau Habib Bahar, ya berani dong ngomong itu kritik pemerintah, kamu akan memiliki level yang sama. Jangan apa ya, jangan dikatakan tidak punya prestasi. Lah inilah jawabannya, bahwa Habib Rizik maupun Bahar Smith itu tidak akan berani kalau tidak memiliki label. Label apa? Label cucu Nabi. Saudara. Dua hal yang perlu saya sampaikan ini, pola terbaru mereka, hasil investigasi kurang lebih 4 hari ini. Jadi mereka di komal-komalnya dan mungkin di dunia nyata akan melegitimasi yang menjadi kubu tesis, yakni orang-orang yang tidak cinta kepada Habib atau dalam tanda kutip merendahkan itu, mereka akan dilegitimasi dengan oten atau non muslim. Itu yang pertama. Allah. Yang kedua, pergerakan mereka di dunia medsos itu ingin mencoba membenturkan kelompok pembela tesis dengan kelompok apologet yang selama ini menyerang oten. Mereka kemana-mana sedang membawa narasi Zuma. Ini yang perlu diwaspadai, ini pola baru yang mereka lakukan karena mereka sudah terpojok secara sumber data, kitab, dalil, dan argumentasi. Sehingga pola adu domba mereka lakukan dengan dua hal tadi. Bagi yang awam akan dituduh oten karena tidak mau menghormati, mencintai, dan tidak meyakini Habib sebagai dzurriyyah Rasul. Bagi yang mungkin kelas-kelas yang biasa ikut nimbrung, punya data, membela tesisnya Ki Imad, akan dicoba di tengah pembahasan dimasukkan tentang isu Zuma yang menyerang oten, padahal waktu dialognya tetapi ingin mencoba mengalihkan supaya kita juga bareng-bareng nyerang Zuma. Ini Ya, Betul sekali. Tadi Gus pagi Haji, juga ada bentar, hal nih. yang sama Gus terkait Haji, Bang Zuma. Gus Haji,
ini ada Pak Tommy. Pak Tommy ini beliau punya istri, istrinya itu jebolan Timur Tengah dan juga Masya mengetuai daripada mahasiswa alumnus Timur Tengah. Nah, dan Pak Tommy di sini ada Gus Aziz Pagar Indonesia. Beliau itu tim pengkaji nasabnya Habaib dan pendobrak hurufat dongeng halunya daripada Habaib. Jadi jangan pakai referensi Ragi Rizky, Pak Tommy, Gus Tommy. Oh iya, Assalamualaikum buat kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam kenal Pak Tommy. Salam kenal Gus. Saya ngikutin terus nih sama Gus sama TIJ. Luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih Alhamdulillah, Bang luar Tommy. biasa. Kita Salam satu kenal. barisan nih. Iya, salam kenal. Kita satu barisan nih. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan. Pak Tommy, bagaimana pendapat istrinya tentang si Syekh Ali Jum'ah? Itu gimana itu? Ini kebetulan sih udah beberapa hari ini saya yang tidak ngikutin karena kebetulan ada tugas saya Pengarang. Ya, Yusuf bin Ismail An-Nabhani itu punya beberapa karya kitab termasuk Jami' Karomatil Aulia, kemudian As-Sholawatu fi As-Sa'adatu Darain fi Sholawati ala Sayyidil Kaunain. Dua kitab ini yang sering sekali menjadi kitab rujukan paten Habib Lutfi Pekalongan, saudari. Allah. Dan juga ini ya, apa namanya, kalau melihat statement yang disampaikan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitabnya Riyadul Jannah fi Adkar Kitab was Sunnah, tadi kan menyebutkan redaksi tadi. Waqad ajma'atil ummatul islamiyatu min syairil aqtari wal asari ala anna ba'alawi min asahi ahli baitin nubuwati nasaba. Nah, itu ternyata di sebelumnya ada kisah bahwa ketika menyusun kitab ini, kitab Riyadul Jannah, itu beliau ternyata meminjam satu kitab dari salah satu keluarga Balawi yang di dekat beliau saat itu, dan beliau mengambil banyak catatan, mengambil banyak faedah dari kitab yang ditulis oleh Balawi tersebut, lalu kemudian dipasang atau disalin ke kitab tersebut. Nah, kemudian beliau menemukan redaksi tersebut dan dituliskan dengan redaksi yang tadi, waqad ajmatil ummatul islamiyatu dan seterusnya. Begitu, saudara. Baik, Ya, gini, itu Gus. tidak berarti apa-apa. Oke, gini Gus, jadi Terima kasih Pak Tommy, Gus Tommy, gift-giftnya untuk Gus Aziz. Terima kasih Bang Tommy. Gini. Untuk saya Yusuf bin Ismail An-Nabhani, saya dengan Gus Aziz sepakat kan bahwa beliau ulama besar. Iya, sepakat. Namun ada beberapa catatan. Catatan pertama adalah yang saya tahu beliau itu bukan ahli nasab. Beliau sejarawan, kemudian qadhi. Kalau bahasa bahasa simpelnya, beliau bukan nakobah dan bukan ahli nasab. Yes. Artinya yang dinarasikan saya dan dulur-dulur terutama Gus Aziz tidak bermaksud sama sekali untuk tahniah ataupun merendahkan, menghinakan beliau, orang yang alim, orang yang arif, yakni Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kemudian juga ada kemungkinan, sekali lagi ada kemungkinan catatan atau tulisan yang dipahami bahwa itu ada di dalam kitab karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Sekali lagi ada dugaan tulisan tersebut adalah tulisan penambahan. Terima kasih. Lanjut, Faku. Lanjut. Ulama-ulama luar dan ulama-ulama besar rujukannya umat, termasuk yang ngakui siapa? Asy-Syarqawi, yang ngarang Hasyiah Syarqawi. Pengarang Hasyiah Syarqawi punya kitab judulnya Tabaqatus Syafi'iyah. Begitu nulis salah satu tarjamah ulama Syafi'iyah dari Margal Idrus, Asy-Syarqawi nyebut dia sebagai Al-Husaini, keturunannya Sayyidina Husain. Ya. Begitu juga Bakri Syato. Tahu Syekh Bakri Syato siapa? Pengarangnya Anatut Talibin. Ada satu statement yang disampaikan dari siapa namanya, Syekh Al-Imam ini, Al-Imam siapa namanya? Saya jadi lupa itu.
Tajuddin As-Subki atau Taqiyuddin As-Subki bapaknya ya di fatawinya. Al-Fatawi. Beliau menyebutkan- Majmu' Al-Fatawi ya Gus. Bukan, Fatawa Subki. Oh, yang Fatawa Subki. Suki. Oke. Itu jilid 2 ya, jilid 2 halaman 400 berapa gitu, saya rada lupa itu. Di mana di sana beliau itu menuliskan, bentar saya cari dulu catatannya. Oke. Tawinya Imam Subki, idza ra'aina maktuban, ketika kita melihat satu tulisan, laisa maksuduhu isbatan nasabi, yang tujuannya itu bukan untuk mengisbatkan nasab, lam nahmilhu ala isbatin nasabi, maka tidak bisa kita arahkan kepada pengisbatan nasab. Wala yajuzu ta'alluqu bihi fi isbatihi, dan tidak boleh kita gunakan sebagai pegangan dalam pengisbatan nasab idza kana al-maqsudu minhu ghairuhu, ketika tujuannya itu bukan untuk mengisbatkan nasab. Nah, begitu juga ada satu tambahan itu, saya ingat dari kitab Kashful Ghain, Amman biwadi surdud min dzurriyyati sibtain, karya dari Muhammad bin Abu Bakar Al-Ashkhar. Di sana juga menyebutkan bahwa ketika kita menemukan satu catatan, satu tulisan yang di sana disebut As-Sayyid, Asy-Syarif, kemudian ada Al-Hasani atau Al-Husaini nasaban, maka itu juga tidak bisa dijadikan sebagai sandaran bahwa itu merupakan pengisbatan nasab yang menunjukkan akan kesohihan nasab tersebut, saudara. Nah, saya rasa jelas itu. Jadi mau berapa ratus kitab yang menyebutkan bahwasanya Balawi adalah nasab yang paling sahih sedunia atau nasabnya sahih gitu, tidak bisa kecuali dengan melihat argumentasinya dan juga sumbernya, saudara. Gus, Syekh Abu Bakar Syato itu Pak Alawi bukan ya? Bukan Al-Masyhur ya? Al-Adimyati itu Muhammad Bakri Syato, Syekh Bakri Syato Abu Bakar Syato Adimyati. Oh iya. Terus Itu ke Syekh Abdul Qadir Jilani kalau nggak salah mah. Iya, terus begini, ada yang hampir sama namanya, yaitu Syekh Sayyid Hamzah Syato yang di Medan Sedan Rembang itu. Kemarin kholnya itu Dzurriyah sudah tidak mau lagi mengundang Habib. Jika Habib masih diundang oleh panitia, maka Dzurriyahnya tidak mau hadir. Gitu. Masya Allah, saudara, Masya Allah. Saya tambah. Bentar, saya mau merespon typingan namanya Irfan Al-Farisi. Kok Pak Aziz pas debat di Banten meneng wae? Saya izin menjawab, memang Gus Aziz bukanlah sosok debater. Jangan kau samakan Gus Aziz dengan Wafi. Gus Aziz ini adalah kiai lurus, ulama lurus. Beliau itu hanya menjelaskan, menerangkan sesuai ada apa yang di perspektif kitab yang beliau pelajari. Sekali lagi, Gus Aziz bukan orang yang untuk bagaimana mencari kesalahan orang lain, tetapi sosok orang yang meluruskan kemungkinan salah dari apa yang orang sampaikan sesuai dengan perspektif kitab sumber yang Gus Aziz pelajari. Paham, saudare? Paham. Allah. Lanjut. Ketika beliau menulis biografi gurunya Sayyid Ahmad Zaini Ini Dahlan, subhatnya banyak iya. nih lumayan. Lanjut. Bakri Syato itu menyebut Sada Ba'alawi sebagai para Sada. Sada itu sebutan bagi keluarganya, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi di antaranya? Masih banyak. Syekh Nawawi Al-Bantani yang tadi saya sebutkan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Hasyim Asy'ari itu pernah mengeluarkan maklumat bahwasanya Senawi Banten, memangnya Senawi Banten itu ahli nasab? Ini tanpa merendahkan beliau ya. Iya. Bukan ahli nasab, kemudian juga tidak mengisbat, hanya menafsirkan bahwa Habib itu adalah istilah di sebagian daerah yang menunjukkan akan keturunan Rasulullah. Sementara untuk istilah secara umum itu hanya Sayyid dan Syarif gitu, atau Sayyidah dan Syarifah. Masa itu dikatakan isbat? Kok dalilnya itu hanya membawa nama-nama dari para ulama-ulama yang sudah meninggal saja ya?
Kok begitu, saudara? Sekaligus lulusan Gus Aziz. Kedekatan bahwa Syekh Nawawi ini berguru kepada Utsman bin Yahya, tolong diluruskan Gus Aduh, Aziz. saya belum nemu itu. Serius, belum nemu datanya itu. Apa ulangi lagi pertanyaannya, Gus? Syekh Nawawi katanya berguru atau memanggil ke Utsman bin Yahya itu Sayyid gitu. Oh, enggak ada, itu hoax, itu fitnah. Hoax. Ini panggilan Sayyid dan Syarif hanya khusus untuk Ahlul Bait. Itu ada maklumat fatwa dari Kiai Hasyim Asy'ari, saudara, bersama para ulama NU di zamannya. Dan dengan demikian Kiai Asy'ari konsisten dengan sikapnya, setiap nyebut Ba'alawi beliau selalu nyebut Sayyid. Qala Sayyid Ahmad bin Abdullah Segaf di Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama. Begitu pula di dalam salah satu kitab ketika nyebutnya Habib Muhammad bin siapa namanya, La ilaha illallah Rasulullah Vandenberg dan juga Senok Horgronya itu pun juga menyebutkan Sayyid kepada Habib Utsman bin Yahya, dan itu adalah pengisbatan, saudara. Sehingga nasabnya Habib Utsman bin Yahya itu pun juga diisbat oleh Senok Horgronya dan juga Vandenberg. Mungkin ada tambahan tuh dari yang lain, silahkan. Gus yakin ini yang paham karena dia punya saudara Kalau dengan Vandenberg. ukurannya penyebutan, terus Asyakron kan dipanggilnya Syekh, Abu Bakar bin Salim disebutnya Syekh, berarti bukan Habib dong, Bukan Sayyid. bukan Duriah Nabi dong, kan harusnya Al Habib Asyakron, kan enggak. Nah, Syekh gitu kan, Syekh Abu Bakar bin Salim disebutnya Syekh, berarti enggak isbat dong di sana. Ya Gimana dong. itu? Ntar aja dah kesimpulan, aneh mau ngomong, lanjut aja. ya, lanjut. Husain Al-Habsyi, beliau menyebutkan qala Sayyid Kiai Hasyim Asy'ari. Terus ini ulama termasuk Kiai Haji Abdullah bin Nuh nulis kitab tentang Imam Ahmad Muhajir dengan tegas itu menyatakan ketersambungan nasab Ba'alawi. Terus ulama semuanya salah? Ulama semuanya bahlul, 140 kitab nggak ada. Itu siapa namanya, Kiai Haji Abdullah bin Nuh itu dalam kitabnya Al-Muhajir ya, Al-Muhajir ilallah fi malahu wali auladihi minal fadail dan seterusnya. Itu kan dua orang yang ngarang itu. Yang namanya apa tuh, penyusunan buku itu oleh dua tokoh, yang satu itu beliau dan yang satunya itu Muhammad Dia Syahab. Dan di akhirnya itu menyebutkan nasabnya Wali Songo. Dan nasab Wali Songo itu disambungkan kepada Abdul Malik. Dan Abdul Malik Azumat Khan menurut keluarga Ba'alawi sendiri dari abad-abad awal sampai abad ke-14 Hijriah itu tidak memiliki atau tidak dituliskan keturunannya siapa saja. Nah, lalu kok bisa? Lalu dalilnya dari mana, saudara? Nah, ternyata dari Vandenberg, saudara. Jadi gitu aja lah. Silahkan yang menambahkan. Subhanallah. Lu kok lanjut? Ada yang ngerti, cuma dia yang ngerti. Kalau memang terputus, ulama-ulama itu yang menyatakan terputus. Karena kalau ulama itu mereka tahu terputus, kemudian mereka menyatakan tersambung, konsekuensinya apa? Laknat. Karena bohong atas nama Nabi terlaknat. Karena menyambungkan siapa yang bukan bapaknya terlaknat. Itu namanya husnudzon. Meneliti aja enggak, tahu aja enggak gitu. Giliran sekarang itu sudah diteliti dan sudah dikasih tahu, apalagi ada DNA. Kalau udah DNA-nya saja tidak sambung dan catatan udah tidak sambung, terus mau disambungkan lewat mana? Apakah lewat jalur mimpi, saudara? Allah. Allah, sambungannya lewat jalur ngotot wal persekusi, saudara. Allah, saudara, masalah. Siapapun yang nggak percaya nasab Habib Ba'alawi ke Rasulullah, oleh mereka dituduh kejawen, dituduh non muslim. Lanjut. Kenapa mereka rame-rame menyatakan tersambung? Karena menurut mereka ini tersambung menurut standar syariah, menurut standar ilmu nasab, menurut standar ilmu syarah. Yang ngomong terputus hanya dia. Jelas atau tidak? Standar syariat, standar Mas syariat. Kaserun naik, Kaserun. Standar syariat. Ya, tadi kan dengan biasanya dalam fikih itu menggunakan syuhro dan istifadoh. Dan dalam kaidah nasab itu sendiri
syuhroh dan istifadoh tidak boleh baru. Nah, kalau syuhroh dan istifadohnya baru bisa dilacak melalui sejarah, berarti nasab tersebut ada indikasi palsu. Nah, kemudian juga yang namanya ilmu nasab itu pasti dikonfirmasi oleh data-data sejarah, dan juga leluhur dari Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu adalah para imam, para ulama, para ahli fikih, para ahli hadis, para imam-imam mujtahid mutlak. Sementara ketika masih lalu bagaimana cara menyambungkannya, saudara? Ya, artinya dalam ilmu nasab itu pun sah bahwa penelitian Kiai Haji Mat itu memang benar. Bukan sah untuk ngotot bahwa nasabnya itu bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saudara. Masya Allah. Lanjut. Paham? Saya nggak usah ribet-ribet deh, nggak usah ribet-ribet deh. Saya ngedoain. Yang mau ikut silahkan. Yang mau ikut ulama-ulama tadi. Udah, nggak usah ribet-ribet deh, nggak usah ribet-ribet. Mending tes DNA saja agar kelihatan haplogrupnya itu apa. Apakah B, Masya apakah Allah, R, nggak usah apakah ribet-ribet, saudare. Tes DNA gratis, saudare. Lewat Gus Aziz, saudare. lewat pada suka aja. Jadi nggak usah ribet-ribet, tes DNA saja. Betul ya. Sebentar. Untuk haplogrup G di dalam kitab-kitab nasab yang menyebutkan berapa kitab itu? Maksudnya? Muqaddimah kemarin membahas DNA, menjelaskan tentang haplogrup G itu dari Askenazi. Apalagi? Kemudian juga yang kemarin tuh atlas geniah itu, atlas genetik itu juga menyebutkan. Kemudian juga ada khoritoh atau peta genetik untuk wilayah Hadramut secara khusus, dan di situ disebutkan beberapa marga. Yang di sana ada marga Ba'lawi, kemudian ada marga Al-Khatib, kemudian ada marga Bafadol, kemudian ada marga Bahurmus, kemudian ada marga Bama'bad. Kemudian yang satunya saya lupa. Itu memang marga-marga yang mereka itu satu aliran lah, atau satu gerakan lah barangkali ya. Satu entitas mungkin, Gus. Satu entitas. Ya. Jadi kesimpulannya bahwasanya haplogrup G Terima itu kasih, juga Bos Tommy, diambil terima kasih. oleh ahli nasab. Betul. Dan ini Terima kasih, Bos Tommy. artinya memang untuk haplogrup G itu di kalangan orang-orang Hadramut sendiri sudah mengklasifikasikan haplogrup G itu kepada siapa saja. Dan juga kalau kita telusuri dari beberapa orang-orang yang memang memiliki ketertarikan dalam kajian genetik, itu bisa dicek itu di mana, di Twitter. Itu memang sudah banyak orang-orang yang ketika membahas Ba'lawi bahwa haplogrup mereka itu G, dan itu menurut saya selesai udah tuh mah. Ya, lanjut. Tadi Imam Ibnu Hajar, Imam An-Nabhani, ulama-ulama besar tadi, saya doakan mudah-mudahan di akhirat dikumpulkan bersama mereka. Yang mau ikut imat ya silakan ikut imat, ikut Fuad Pleret, mudah-mudahan di akhirat kumpul sama imat, Fuad Pleret sama Mama Gufron. Amin, amin. Ya simpel aja, nggak usah ribet-ribet. Habib kok taklid buta sama ulama? Sejak kapan ente jadi mujtahid? Sejak kapan konsep kita di Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang belum memenuhi syurut ijtihad sudah jadi mujtahid? Sejak kapan? Dan sejak kapan mujtahid diwajibkan untuk menyebutkan dalil kepada muqallid? Nggak ada kewajiban. Istihad juz'i itu diakui oleh seluruh ulama. Istihad juz'i bukan istihad mutlak ya. Istihad juz'i itu bisa ditelusuri di dalam kitab-kitab usul fikih, itu diakui oleh seluruh ulama. Artinya dalam satu persoalan, dalam satu permasalahan itu bisa bagi seseorang untuk melakukan istihad di sana. Apalagi kalau melihat perkembangan ilmu pengetahuan, kita bisa termasuk Kiai Hasyim Asy'ari berijtihad melawan Belanda itu adalah jihad fi sabilillah, ya kan? Betul, saudara.
Baik, saya mau meluruskan keraguan daripada Pak Hanif. Tadi dia mengatakan bahwa Kiai Imad, Mama Kupron, Gus Fuad akan dikumpulkan dengan para pendukungnya. Saya dapat informasi dari seseorang dan saya percaya informasinya bahwa beliau sudah dimimpikan bahwa orang yang diucapkan oleh Pak Hanif itu selaras sesuai dengan keinginan Wali Songo, saudari. Allah. Ketika beliau itu saya sangat yakin nanti akan mendapatkan Jannatun Naim bersama Wali Songo. Amin. Saya juga mau ijtihad nih. Sholat tahajud sama belajar di TikTok ini kalau membahas masalah polemik ini dengan keilmuan afdol daripada sholat tahajud. Oh, Itu ijtihad saya tuh. Armando itu juga menulis disampaikan juga oleh Sebentar Gus. Oh, ya, Armando menulis typing, ini room mengaji tapi mencari kesalahan sanad Habib. Ini bukan mencari kesalahan, saudari. Ini meluruskan informasi sanad Habib, saudari. Meluruskan. Lanjut. Dan Imam Syafi'i pun juga mengatakan bahwa bentar, jangan diputar dulu. Imam Syafi'i pun juga mengatakan bahwa mempelajari ilmu itu lebih afdol daripada sholat sunnah, saudara. Masya Allah, subhanallah, Masya Allah. Padahal kan TikTok nggak ada dulu. Lanjut. Taklid ulama itu memang kewajiban bagi yang nggak sampai derajat ijtihad. Tapi ulama ketika berijtihad menetapkan sesuatu, mereka pasti pakai dalil, apalagi serentak. Mungkin kalau 1-2 ulama salah, tapi kalau rame-rame ulama salah, ulama semuanya dianggap bego, berarti ini orang yang ngomong yang gila, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Paham? Nggak ada dari kita yang menganggap ulama-ulama sebelumnya itu bego-bego. Nggak ada. Karena apa? Ya karena kita memuliakan para ulama. Nah, beda dengan orang-orang yang melegitimasi kebenaran nasabnya dengan membawa nama-nama ulama yang sudah meninggal. Coba bahaya mana, saudara, untuk melegitimasi nasab yang tidak bersambung, kemudian membawa nama-nama ulama-ulama kita. Hadratus Syekh Yahya Hasyim Asy'ari dibawa, kemudian Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dibawa, kemudian ulama-ulama yang lain yang sudah meninggal dibawa demi untuk melegitimasi akan kebenaran dari nasabnya, saudara. Padahal nasabnya terputus. Ini sama halnya dengan typingan Andri Roja, bukan mencari kesalahan tapi mencari pembenaran dan sambil mencaci gitu. Justru typingan sampean lebih dialamatkan ke Hanif CS. Mereka itulah yang membawa nama ulama-ulama yang wafat hanya sekedar untuk mencari pembenaran. Sementara selama ini mereka nggak pernah tuh untuk bagaimana nyebut Mbah Hasyim Asy'ari. Selama ini mereka nggak pernah tuh membawa-bawa guru sekumpul. Selama ini mereka tuh nggak pernah membawa Mbah Nawawi. Justru ketika terpojok tiba-tiba menyatakan Mbah Nawawi ngisbat, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Khalil ngisbat, guru sekumpul ngisbat. Padahal ulama yang dijadikan pembenaran oleh Pak Hanif CS itu semuanya tidak ada satupun yang mengisbat Ba'lawi sebagai zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kan disebutkan Kiai Hasyim Asy'ari dalam kitabnya menyebut Habib gitu kan. Nah, kata si Asgab tuh siapa tuh? Itu mengatakan Hasyim Asy'ari itu, saya pakai bahasanya dia ya. Faisal Asgab.
Hasyim Asy'ari itu dia itu bukan menulis kitab, bukan, dia itu buat jurnal yang mana pada saat itu tuh banyak jurnal disebutnya, bukan ngarang kitab. Allah. Jadi bagi saya itu dia itu bukan ulama, bukan, dia itulah orang biasa. Mungkin satu kelebihan dia itu bisa membentuk organisasi Nahdlatul Ulama, itu pun untuk keluarganya. Nah, itu Faisal Asegaf tuh. Jadi jurnal, jadi bukan kitab-kitab gitu kan. Yang untuk keluarganya, yang bikin ormas untuk keluarganya itu bukannya Robito Alawiyah ya? Itu khusus itu? Nggak kebalik tah? Baik, ini merespon typingannya Andri Roja. Kamu udah lupa ya tadi ngatain Habib Rizik wali setan. Lupa nggak lupa. Saya tadi memang mengatakan bahwa menurut perspektif saya, selama Habib Rizik masih suka menghina ulama kiai, masih suka menghina para pimpinan, para simbol negara, mengatakan Jokowi Jokodok, Polri adalah wereng coklat, dan hinaan-hinaan yang lain, itu saya meyakini bahwa Habib Rizik itu wali setan. Justru saya akan bertanya kepada 116 mata memandang, coba silakan, Habib Rizik itu wali Allah atau wali setan kalau menghina ulama yang lain, menghina aparat negara, menghina presiden? Silahkan tulis. Habib Rizik yang menghina Pak Jokowi, yang menghina simbol negara, yang menghina ulama yang lain, wali Allah atau wali setan? Silahkan tulis, saudara. Kayak wali harusnya gini, kayak wali bahasanya kayak Habib Rizik. Habib Rizik itu suka menghina presiden. Udah gini aja. Host, coba tampilin statementnya Habib Rizik. Gus Salim, silakan. Keluar nih. Ayo. Ya udah, saya pakai Pidatonya Habib aja Rizik begini. munculin. Subhatnya tuh selalu begini, Kiai. Habib Rizik suka menghina presiden nggak? Menghina orang, menghina presiden setan bukan? Setan. Berarti Habib Rizik itu setan? Setan. Nah, dia itu kan selalu begitu tuh. Kalau merosting ulama itu begitu. Nih, saya bawakan satu buku ya, bukunya Van den Berg, saudara. Nah, dengan judul Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara. Ini bab kedua ya, ciri-ciri imigran Arab. Imigran Arab nih, ciri-ciri imigran Arab. Nah, orang Arab yang memutuskan untuk pindah bukanlah golongan yang terkaya di Hadramaut. Mereka mencari cincin Nabi Sulaiman. Jadi di Indonesia ini, di Nusantara ini, imigran Arab yang datang ke Indonesia itu untuk mencari cincin Nabi Sulaiman. Insya Allah. Maka udah nggak usah pakai aneh-aneh ya, nggak usah pakai aneh-aneh. Ikuti ulama-ulama kita yang dulu, ulama-ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Udah jelas semuanya, menurut standar ilmu nasab udah jelas, menurut standar ilmu fikih syariat jelas. Yang nggak nyambung cuma menurut standarnya Imad bin Sarman. Siapa yang wajibin kita ikut standarnya, saudara? Tadi kan yang bagian syariat, yang bagian ilmu nasab sudah saya jelaskan. Menurut standar DNA itu pun juga tidak. Menurut standar DNA, kecuali kalau memang DNA itu diharamkan. Nah, itu beda lagi. Nah, juga yang mengharamkan DNA itu adalah Majma' al-Fiqih al-Islami, kumpulan dari beberapa ulama-ulama yang mayoritas ulama-ulama yang menyepakati atau yang melakukan ijma mengenai pengharaman DNA untuk mengotak-atik nasab itu adalah dari kalangan Wahabi, saudara. Di antaranya Abdul Aziz bin Bas, gitu kan. Kemudian di antaranya lagi itu ada Bakar Abi Zaid. Kemudian di antaranya lagi ada siapa itu yang Al-Syekh itulah, yang Al-Syekh itu. Wah, berarti Hanif itu berkiblat ke Wahabi dong. Ya iyalah.
Ya, Wah, saya cek ya. Ini nama-namanya nih. Saya udah pernah download. Sebentar. Itu Al-Majma' Al-Fiqih mana ya? Sambil berstatement nggak apa-apa. Siap. Gus Ajis, kan begini juga Gus Ajis, si ulama-ulama tersebut itu ketika menyebutkan mengharamkan itu tuh maksudnya itu bukan kepada asyraf. Tapi kalau untuk asyraf dia itu menyepakati harus tes DNA. Ini persoalannya itu dia konteksnya, makanya Majma' Fiqih Abdul Aziz bin Bas. Ini Wahabi bukan. Ini Rois Majlis nih. Rois Majlis Al-Majma' Al-Fiqih Al-Islami. waduh. Abdul Aziz bin Bas. Wahabi, saudara. Kemudian Abdullah Soleh Al-Ubaid sama Wahabi juga. Kemudian ada Soleh Fauzan Al-Fauzan, Wahabi juga. Waduh. Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam, Wahabi juga. Muhammad bin Jubair sama. Ada Bakar Abu Zaid sama. hadis Nabi pernah dengar kan Gus Ajis? Dari hadis Nabi